Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk kembali untuk bertalabul ilmi, dan pembahasan di malam hari ini kita akan membahas akhir daripada surah-surah dalam juz Amma. Kita akan membahas surah An-Naba, berita besar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bicara soal surah An-Naba, bicara tentang banyak hal tentang masalah tauhid. Karena kita tahu umumnya surah-surah dalam Al-Quran, tepatnya surah juz Amma itu kebanyakan adalah surah Makkiyah. Dan surah Makkiyah itu kebanyakan bicara soal akidah, soal tauhid, soal kematian, peristiwa setelah kematian, kebangkitan, hisab, sorga, neraka, dan begitu seterusnya. Beda dengan surah-surah Madaniyah yang bicara lebih kepada hukum-hukum ibadah, salat, puasa, zakat, haji, dan begitu seterusnya. Surah An-Naba ini adalah surah Makkiyah, sehingga lebih banyak bicara soal akidah kaum muslimin. Disebut An-Naba artinya berita besar. Surah An-Naba sendiri, sebagian para ulama tafsir memberikan nama, beberapa nama. Umumnya ulama tafsir menyebutnya surah An-Naba. Makanya itu yang kita kenal di mushaf-mushaf Al-Quran. Di situ dicantumkan surah An-Naba. Tapi ada juga yang menyebutkan para ulama dengan sebutan surah Amma, karena dimulai dengan amma yatasa'alun, ataupun surah amma yatasa'alun. Atau ada juga sebagian para ulama menyebutnya dengan surah Al-Muqsirat, karena ada kalimat muqsirat dalam ayat-ayat di dalam surah An-Naba ini. Tapi yang kita kenal surah ini disebut An-Naba. Baik, kita akan baca beberapa ayat kemudian kita jelaskan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan amma yatasaalun, tentang apakah mereka, maksudnya orang-orang musyrik Quraisy itu, saling bertanya-tanya. Anin naba'il azim, tentang berita yang sangat besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang dalam berita itu mereka berselisih. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun, tidak, kelak mereka akan mengetahui, kemudian kelak mereka juga akan mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan kalimat amma. Itu sebenarnya dari kalimat anma. Tentang apa? Yatasaalun, mereka ngerumpi bahasa kitanya, ngobrol satu dengan yang lainnya, bertanya-tanya satu dengan yang lainnya. Menunjukkan ini bukan berita biasa, tetapi berita yang menghebohkan, di mana dari rakyat kecil sampai para pejabat Quraisy mereka bertanya-tanya soal berita ini.
dibicarakan di pasar-pasar, dibicarakan di jalan-jalan, dibicarakan di rumah-rumah. Tentang apa sebenarnya? Maka Allah mengatakan anin naba'il azim, tentang berita yang sangat besar. Itulah yang mereka bicarakan. Ketika mereka membicarakan berita besar ini, sebagian mereka ada yang membenarkannya, sebagian mereka ada yang meragukannya. Bahkan sebagian mereka berselisih tentang berita itu. Makanya Allah mengatakan alladzihum fihi mukhtalifun. Mereka pun berselisih tentang berita itu. Pertanyaan pun muncul, apa yang dimaksud berita besar dalam surah An-Naba ini? Ulama tafsir menyebutkan 4 penafsiran. Yang dimaksud berita besar ini adalah 4 berita besar yang menghebohkan bangsa Arab di zaman itu. Pertama, anit tauhid, tentang tauhid. Kita tahu bahwa Nabi SAW sebelum diutus kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy ini umumnya mereka menyembah berhala. Sesembahan mereka Lata, Uzza, Manat, Hubal, Saif, Nailah dan yang lainnya. Bahkan Saif dan Nailah itu justru berhala yang dikutuk dulunya. Di mana Saif itu seorang laki-laki anak muda, Nailah itu seorang gadis. Karena saling mencintai, keduanya berangkat dari Yaman menuju Ka'bah. Berjumpa pula di Ka'bah. Karena syahwatnya berzinahlah Saif dan Nailah ini di dalam Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala kutuk jadi batu. Maka oleh orang-orang Quraisy kafir ini diletakkan kemudian 2 batu ini, satu di Safa, satu di Marwah, supaya orang-orang yang sa'i mengambil pelajaran bahwa siapapun yang melakukan kejahatan di Mekah akan dikutuk seperti Saif dan Nailah. Tetapi setelah kemudian generasi yang meletakkan patung itu di Safa dan Marwah meninggal dunia, kemudian datang generasi berikutnya dan berikutnya, tiba-tiba disembah. Itulah makanya mereka disebut jahiliyah. Jahil mereka. Masa orang yang dikutuk disembah? Apa enggak jahil namanya? Lah ketika itu Nabi SAW datang, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberantas kesyirikan, memberantas sesembahan Lata, Uzza, Manat dan Hubal dan berhala-berhala yang lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Bahkan dalam Fathu Mekah saja, berhala yang ditumbangkan di sekitar Ka'bah saja 350 berhala itu, belum di tempat-tempat yang lainnya, belum di rumah-rumah dan di tempat-tempat khusus. Lah Nabi SAW datang kepada mereka, kemudian mendakwahkan kalimatut tauhid, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itulah yang membuat geger bangsa Quraisy ketika itu. Macam mana satu orang ini datang kemudian memerintahkan kita semua untuk membuang berhala dan menghancurkannya, kemudian hanya menyembah Tuhan yang satu saja? Agama apa ini? Dan keheranan mereka digambarkan dalam Al-Quranul Karim. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahid inna hadza la syai'un ujab. Apakah orang ini maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang hendak membuang Tuhan-Tuhan kami dan menetapkan satu Tuhan saja? Hadza syai'un ajib. Ini sesuatu yang enggak jelas, ajaib. Ini agama apa ini? Inilah yang menjadi berita besar di tengah-tengah orang Quraisy tentang kehadiran Rasul yang memerintahkan mereka semua untuk membuang berhala-berhala atau Tuhan-Tuhan mereka. Macam mana Tuhan akan dibuang? Apa enggak menjadi berita besar? Ya. Dan begitulah seluruh para nabi. Tidak ada satupun nabi yang diutus kepada kaumnya kecuali mereka mendakwahkan dakwah tauhid. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut.
Tidaklah kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang Rasul, di mana tugasnya menyampaikan kepada umatnya, sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias tauhid. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, anin naba'il azim, tentang berita besar, maksudnya tentang tauhid. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, penafsiran yang kedua, maksudnya anin naba'il azim, tentang berita besar yang membuat geger dan heboh bangsa Quraisy sehingga dibicarakan di semua tempat. Artinya anin naba'il azim ay an-nubuwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kenabian Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat geger bangsa Quraisy. Ketika hening tenang orang-orang Quraisy, mereka pun menyembah berhala-berhala mereka, mereka pun mengikuti syahwat-syahwat mereka, bermaksiat sekehendaknya. Tiba-tiba muncul seorang anak muda berusia 40 tahun mengaku di tengah-tengah mereka, saya Nabi, saya utusan Allah, kalian harus beriman kepadaku. Gimana tidak buat heboh dan geger orang-orang Quraisy ini? Apa-apaan ini? Siapa anda? Sampai ketika Nabi SAW berdakwah di Taif saja, pembesar Taif mengatakan, hei Muhammad, kalau engkau seorang Nabi, kenapa tidak Allah tidak memilih Abu Jahal? Kenapa Allah tidak memilih Umayyah? Kenapa Allah tidak memilih Khalid? Kenapa tidak memilih Al-Walid? Bukankah orang-orang yang jauh lebih hebat, lebih kaya, lebih tinggi pangkat derajatnya banyak di tengah-tengah Quraisy? Kenapa pula anda jadi Nabi? Jadi berita kenabian sallallahu alaihi wasallam itu menjadi berita yang sangat menghebohkan bangsa Quraisy. Apakah benar dia Nabi ataukah bukan? Apakah dia Nabi palsu ataukah asli? Sampai-sampai sebagian pembesar Quraisy mengutus orang-orang untuk melacak dan menyelidiki apakah dia Nabi atau bukan. Diutusnya beberapa orang untuk bertanya kepada orang Yahudi. Berangkatlah tokoh-tokoh utusan Quraisy dari Mekah menuju Yathrib, kala itu belum Madinah, masih Yathrib. Kemudian mulai bertanya kepada padri-padrinya, di mana orang-orang Quraisy ini mengatakan, wahai padri-padri, di tengah-tengah kami ada orang yang ngaku Nabi. Macam mana pandangan kalian? Karena menurut orang-orang musyrik Arab, orang Yahudi punya pengetahuan. Maka orang-orang Yahudi mengatakan kepada pembesar Quraisy itu, mengatakan, baik kalau begitu, tanyakan kepadanya 3 soalan, di mana jawaban dari 3 soalan ini tidak ada yang tahu kecuali seorang Nabi yang menjawabnya. Kalau dia tidak bisa menjawab 3 soalan ini, ragukan kenabiannya. Dia bukan Nabi, itu Nabi palsu itu. Kemudian orang-orang Yahudi mengajarkan 3 soalan. Pertama, bicara soal, tanyakan kepadanya, apa makanan yang pertama kali dimakan penduduk surga? Yang kedua, tanyakan juga kepadanya, kenapa anak bisa mirip dengan orang tuanya? Kemudian yang ketiga, tanyakan kepadanya, apa itu ruh? Dalam riwayat yang lain, tanyakan kepadanya tentang anak-anak muda yang diburu oleh bangsa Romawi, kemudian mereka pun bersembunyi di gua, macam mana kabarnya? Kemudian yang kedua, tanyakan tentang seorang raja yang ratusan tahun berkeliling berdakwah keliling dunia, macam mana kondisinya? Kemudian apa itu ruh? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Nabi SAW untuk memperjelas apakah dia Nabi atau bukan. Lihat sampai seperti itu kehebohan di tengah-tengah orang Quraisy tentang Nabi SAW ketika dia memproklamirkan dirinya seorang Nabi. Mulailah kemudian setelah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan ini, dan mereka pun pulang ke Mekah, langsung ingin berjumpa dengan Nabi SAW. Ketika berjumpa, mereka mengatakan, ya Muhammad, kami memiliki banyak soalan. Kalau engkau bisa menjawab, kami akan beriman, dan kami yakin kau seorang Nabi. Tapi kalau seandainya engkau tidak sanggup menjawab, kami tidak akan beriman, dan kami juga tidak meyakini anda seorang Nabi. Saking senangnya,
Nabi SAW bawa janji mereka, kalau Rasul bisa menjawab akan beriman, dia langsung menjanjikan gadan saujibu, besok saya akan jawab. Lupa mengucapkan kalimat insyaallah. Harusnya Rasul mengatakan gadan insyaallah, besok insyaallah kalau Allah berkehendak. Tapi dia lupa mengucapkan itu karena senangnya. Tapi masalahnya justru jadi masalah besar ketika Rasul tidak atau lupa mengucapkan insyaallah. Keesokan hari Jibril tak turun untuk memberitakan. Karena tidak mungkin Rasul SAW mengarang-arang jawaban itu. Karena memang Nabi SAW tidak diberikan ilmu untuk itu, dan tidak berhak Rasul mengarang-arang soal wahyu. Makanya kemudian Rasul tetap menanti sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sampai tersebar bahwa Muhammad itu penipu. Kalau dia seorang nabi, mestilah harus punya jawaban. Ya. Sampai sesak dada Nabi SAW. Ketika kemudian orang-orang Quraisy sudah mulai membicarakan dirinya bahwa dia bukan seorang nabi, dia penipu dan begitu seterusnya, disinilah kemudian Allah mengutus Jibril untuk memberitakan jawabannya, dan dijawab satu persatu dengan tepat. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan mereka, saya tahu jawabannya. Tentu setelah diberitahu Jibril, kata Nabi, adapun makanan yang pertama dimakan penduduk sorga adalah kabidil hut, hatinya ikan paus. Yang kedua, adapun kenapa anak bisa mirip dengan salah satu dari kedua orang tuanya, maka dilihat, kalau seandainya sperma laki-laki mendominasi daripada sperma wanita, lebih banyak maksudnya, maka pasti mirip bapaknya. Tapi kalau sebaliknya, maka mirip dengan ibunya. Masalahnya tak mirip bapak, tak mirip ibu, mirip pula tetangga. Ini masalah. Ini. Kemudian Nabi SAW menjawab, apa itu ruh? Maka Rasul SAW menjawab, ruh itu urusan Allah, aku tidak tahu. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya soal apa itu ruh, katakan ruh itu urusan Rabbku. Adapun anak-anak muda yang dikejar-kejar oleh Raja Romawi, kemudian terjerembab dalam sebuah gua dan mereka pun tertidur di situ, maka turun surah Al-Kahfi menceritakan tentang kisahnya. Adapun raja yang berkeliling dunia berdakwah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, itulah kisah Dzulqarnain, masih dalam surah Al-Kahfi juga jawabannya. Adapun ruh sudah saya katakan tadi, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang musyrik itu tetap saja sudah tahu jawabannya pun tidak mau beriman. Karena ada kaum itu, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau beri peringatan atau tidak, tetap saja mereka tidak akan beriman. Itulah orang Quraisy. Ya. Jadi yang dimaksud anin naba'il azim di dalam ayat ini artinya bicara soal nubuwatin Nabi SAW, soal kenabian. Itulah yang membuat geger heboh berita soal kenabian, dari mulai rakyat jelita sampai pejabat membicarakan soal Nabi ini. Ya, amma yatasa'alun anin naba'il azim. Kemudian yang ketiga, tentang apakah mereka bertanya-tanya tentang berita yang sangat besar, maksudnya anil Quran, berita tentang Al-Quran. Inilah yang menghebohkan orang-orang kafir di zaman Quraisy. Kita tahu bahwa Quran adalah mukjizat Nabi SAW yang tidak akan lekang dimakan zaman dan waktu sampai hari ini, bahkan sampai diangkatnya Quran pada hari kiamat. Setiap nabi itu dibekali mukjizat, ikhwan. Dan mukjizat para nabi itu disesuaikan dengan kebiasaan umumnya. Seperti di zaman Nabi Musa, kebiasaan kaumnya mempelajari sihir. Maka Allah berikan mukjizat Nabi Musa semisal sihir, tapi bukan sihir, itu mukjizat. Tongkat menjadi ular, kemudian tangan dimasukkan ke pesak bercahaya, kemudian tongkat dipukul di lautan terbelah, dipukul di batu keluar air, dan begitu seterusnya. Atau di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Isa kan banyak perobatan tuh, banyak orang yang menggali perobatan sehingga banyak ditemukan obat-obatan yang mampu mengobati berbagai macam penyakit.
Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat Nabi Isa itu lebih kepada perobatan. Mampu mengobati orang buta, mampu mengobati penyakit lepra, bahkan mampu menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu yang namanya mukjizat harus ada kelebihan. Kalau orang bisa mengobati penyakit buta, Isa bisa menyakit buta, apa bedanya? Ya. Jadi mukjizat itu harus ada kelebihan di antara kaumnya. Lah, kelebihan Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, yang itu tidak bisa dilakukan oleh dokter dan tabib di zaman itu. Ya itu memang mukjizat, terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kecerdasan kecerdikan Nabi Isa. Itu memang mukjizat dari Allah untuk membuktikan dia seorang nabi. Lah di zaman Nabi SAW kebetulan masyarakat Arab itu mereka suka melantunkan syair, suka dengan bahasa. Muncul para pujangga-pujangga yang melantunkan puisi-puisi, dan itu menjadi kebanggaan mereka. Setiap acara apa saja, maka di antara mereka ada yang melantunkan puisi. Dan di zaman itu syair adalah media, sama dengan YouTube, sama dengan televisi, sama dengan koran, ya, sama dengan Facebook. Dia adalah media yang bisa mengantarkan berita dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dan dengan cara mudah dan dengan cara yang cepat. Sehingga orang-orang yang pandai bersyair itu memiliki kedudukan tinggi di tengah-tengah orang Arab. Mereka akan dijadikan tokoh-tokoh, ya. Tiba-tiba ketika mereka berbangga dengan syair, menurut mereka itu bahasa yang paling tinggi, muncul Nabi SAW membacakan Quran di tengah mereka. Tergeleng-geleng kepala mereka, kok ada bahasa yang melebihi bahasa syair, dengan bahasa yang rapi, dengan bahasa yang luar biasa yang tidak terjangkau oleh orang Arab dan tidak terpikirkan bahasa itu mengalir dari lisan Nabi SAW. Ya, karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Quran, membuat geger masyarakat Arab. Apa itu Quran? Kami tidak mengenal Quran, kami hanya mengenal syair. Sampai-sampai Abu Jahal, Abi Sufyan dan beberapa tokoh Quraisy itu saking ingin tahunya Al-Quran, jadi mereka setiap malam mengikuti Nabi SAW kemana saja Nabi berada. Nih malam ini Nabi ada di mana? Karena kebiasaan Rasul di awal-awal ketika turun surah Al-Muzammil perintah untuk salat malam, maka Rasul setiap malam melakukan salat malam dan melantunkan Al-Quran dikeraskan. Jadi Abu Jahal, Abi Sufyan dan tokoh-tokoh Quraisy itu tidak ada koordinasi satu dengan yang lainnya. Mereka saling mengintip dan menguping apa yang dibaca Nabi, dan mereka akan tahan untuk bersembunyi di malam hari sampai Rasul selesai salat malam. Karena saking merdu dan enaknya Quran didengar di telinga mereka, lebih indah dibandingkan mendengarkan syair. Sampai pada waktunya Rasul ada uzur, entah sakit entah apa, Rasul tidak datang di tempat yang biasa dia salat malam. Kecewalah orang-orang ini. Ketika kecewa, Abu Jahal pulang. Ketika pulang itulah berpapasan dengan Abi Sufyan, dan Abi Sufyan berpapasan dengan Umayyah dan tokoh-tokoh Quraisy. Kemudian saling menunjuk, loh, kenapa kalian ada di sini? Katanya, siang hari kita memerangi Muhammad, malam hari pula kita mendengarkan lezatnya Quran. Karena aneh, ya. Akhirnya mereka bersepakat untuk tidak datang dengan alasan apa? Kalau masyarakat Quraisy tahu tokoh-tokohnya justru mendengarkan Quran bahkan setiap malam dari bacaan Muhammad, apa yang mereka akan katakan? Apa yang dikatakan dunia bahasanya? Akhirnya mereka sepakat tidak akan datang lagi. Tapi Al-Quran itu seperti besi berani, dia akan menyedot perhatian siapapun yang pernah mendengarnya. Malam berikutnya Abu Jahal datang lagi tanpa ada koordinasi. Ketika satu hari Rasul SAW ada uzur lagi, kemudian dak pulang, berpapasan lagi. Lah, bukankah kita sudah sepakat tidak akan datang? Kenapa kalian datang? Katanya. Yang lain mengatakan, loh, kenapa kau juga datang? Begitulah bagaimana daya tarik Al-Quran Al-Karim. Sampai ada seorang yang kaya raya di zaman itu, namanya Al-Walid ibn Mughirah, ayahanda daripada Khalid ibn Walid. Itu tokoh yang sangat besar, melebihi ketokohan Abu Jahal. Kenapa? Karena Al-Walid ini orang kaya, orang terkaya Mekah. Di zaman itu ukuran kekayaan ditinjau dari tanah dan kebun kurma. Kalau tanahnya luas, kebun kurmanya banyak, itulah orang kaya. Karena kan
penilaian kekayaan di masing-masing daerah kan berbeda-beda. Antara desa, kota itu kan beda. Mungkin orang desa disebut orang kaya itu kalau sawahnya luas, gitu ya, kebunnya hektaran, kemudian ternak sapinya ratusan, itu udah kaya raya, gitu ya. Tapi kalau di Batam tidak mungkin kan. Mau tanah hektaran, tanah pemerintah, BRPT olah. Ya mungkin di sini kekayaan itu dilihat dari mungkin banyak kos-kosan 100 pintu, ya, atau punya PT, anak buahnya banyak. Nah, itu mungkin lah. Ya. Lah di zaman jahiliyah penilaian kekayaan itu diukur dari luasnya tanah. Lah Al-Walid ibn Mughirah ini tanahnya terbentang dari Mekah sampai ke Taif, dan dia melebihi kekayaan seluruh orang-orang kaya di zaman itu, sehingga sangat disegani. Apalagi kelebihan Al-Walid ibn Mughirah, dia cerdas, dia ahli syair, kemudian ahli sajak, bahkan dia mampu menghafal syair-syair, bukan hanya syair manusia, syair jin dia hafal, karena dia sedikit mempelajari perdukunan. Dan dia sangat disegani, Al-Walid ibn Mughirah ini. Entah satu hari Al-Walid ini mendengar tentang Al-Quran. Dia penasaran seperti apa bahasa Quran itu. Dia datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, meminta untuk dibacakan 1-2 surat kepadanya. Ketika kemudian dibacakan Al-Quran oleh Abu Bakar Siddiq 1-2 surat kepada Al-Walid, subhanallah, hampir-hampir Al-Walid masuk Islam. Saking indahnya mendengar suara lantunan Quran dan isi daripada Quran yang dibaca Abu Bakar Siddiq itu. Sampai dia puji Al-Quran luar biasa. Pujian Al-Walid ibn Mughirah terhadap Al-Quran dan terhadap apa yang dibawa Nabi terdengar oleh Abu Jahal. Muncullah kekhawatiran Abu Jahal ini kalau Al-Walid sampai masuk Islam bahaya. Bisa saja orang-orang masuk Islam karena dia orang kaya dan orang terpandang. Sehingga kemudian Abu Jahal berusaha mencari titik kelemahan Al-Walid, di mana Al-Walid ini terkenal orangnya pengen sekali berkuasa, pengen sekali menjadi pemimpin, tamak sekali dengan kekuasaan. Jadi Abu Jahal akhirnya mengancam Al-Walid dan mengatakan, kalau engkau tertarik dengan agama Muhammad, saya akan kumpulkan semua orang Quraisy dan mereka akan menghina dirimu karena engkau mengikuti agama Muhammad. Akhirnya karena ketakutan Al-Walid, tiba-tiba ketika di tengah-tengah orang Quraisy yang dikumpulkan, kemudian Abu Jahal memancing dan mengatakan, ya Al-Walid, bagaimana menurutmu tentang Al-Quran? Apakah jawabannya sama dengan yang kemarin kau berikan jawaban kepadaku? Tiba-tiba Al-Walid tidak bisa bicara. Dia sudah berpikir, kalau saya memuji Al-Quran, habislah saya. Dia takut kemudian ketokohannya runtuh. Makanya tiba-tiba dia mengucapkan kalimat yang justru dengan kalimat itulah Allah turunkan 1 surat kepadanya, ancaman neraka Saqar. Apa dia mengatakan? In huwa illa qaulun bashar, in huwa qaulun yu'thar. In huwa illa qaulun yu'thar, in huwa illa qaulun bashar. Quran itu ucapan manusia, ucapan Muhammad, bukan wahyu katanya. Dan Quran itu adalah kalimat-kalimat mantra-mantra yu'thar yang diimpor. Mungkin Muhammad punya guru di luar sana, orang selain Arab yang mengajarkan Quran katanya. Coba bayangkan. Jadi Quran itu kalimat impor dari luar, dan itu ucapan Muhammad, kata Al-Walid ibn Mughirah ini. Dari sini turun surah Al-Mudaththir, ancaman kepada Al-Walid. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altuhu malam mamduda, sampai kepada ayat sauslihi saqar, saya akan masukkan orang ini, maksudnya Al-Walid, ke dalam neraka Saqar. Kenapa? Karena dia sudah tahu kebenaran Al-Quran. Tiba-tiba dia mengatakan Quran ucapan Muhammad, ya. Dia sudah tahu sebelumnya memuji Quran. Macam mana kemudian akhirnya menjatuhkan Quran? Makanya Allah mengatakan sauslihi saqar, saya akan masukkan dia ke neraka Saqar. Jadi memang kehadiran Rasul dengan Al-Quran yang dibawanya sangat menghebohkan orang-orang Quraisy. Itulah yang Allah katakan, amma yatasaalun 'anin naba'il azim. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Rupanya tentang berita besar, maksudnya tentang Al-Quran yang dibicarakan semua orang. Ini penafsiran yang ketiga.
Penafsiran yang keempat, dan inilah yang dipilih oleh banyak mayoritas ulama tafsir karena sesuai dengan konteks ayat, bahwa yang dimaksud anin naba'il azim, tentang berita besar, maksudnya adalah anil ba'thi wan nusyur, tentang kebangkitan dan tentang pengumpulan manusia setelah kematian, atau dengan kata lain tentang hari kiamat. Jadi berita besar maksudnya adalah berita tentang hari kiamat. Kita tahu bahwa orang-orang kafir Quraisy ini tidak yakin dengan adanya hari kiamat, tidak yakin dengan adanya kehidupan setelah kematian, tidak yakin dengan adanya kebangkitan dan pengumpulan manusia di padang mahsyar, tidak yakin adanya surga dan neraka. Mereka sangat mengingkari soal itu. Kenapa coba? Sampai-sampai ada seorang kafir Quraisy namanya Umayyah ibn Khalaf bersama kawannya menggali kuburan yang paling tua. Jadi mana kuburan yang paling tua, digalinya. Kebetulan masih ada sisa-sisa tulang belulang yang sudah hancur itu. Kemudian dibawa, dihadapkan kepada Nabi SAW. Kemudian Umayyah ibn Khalaf mengatakan, lihat wahai Muhammad, mungkinkah Tuhanmu mampu membangkitkan orang yang sudah jadi tulang belulang? Mungkinkah Tuhanmu mampu membangkitkan orang yang sudah hancur lebur seperti ini? Mustahil. Mereka betul-betul mengingkari adanya hari kebangkitan, sampai mereka membuktikan dengan menggali kuburan tua dan mengambil sisa-sisa tulangnya untuk mengingkari adanya kehidupan setelah kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah. Allah turunkan surah Yasin ayat 78. Wa dharaba lana mathalan wa nasiya khalqa. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Yang Yasinan mesti hafal. Ya. Wa dharaba lana mathalan. Dia membuat perumpamaan bagi kami. Siapa yang membuat perumpamaan? Orang kafir membawa tulang-tulang yang sudah hancur itu. Ya. Kemudian mereka mengatakan, ya, dia membuat perumpamaan bagi kami dan merupakan asal penciptaannya. Dia berkata, siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur dulu ini? Ketika dia mengucapkan kalimat itu, sebenarnya dia telah melupakan penciptaannya. Lah dulu kalian tidak ada, kenapa bisa ada? Makanya Allah mengatakan, wa nasiya khalqah. Ketika orang ini mengatakan siapa yang mampu menghidupkan tulang belulang, dia sendiri sudah lupa dulu dia nggak ada. Kemudian Allah adakan. Ini barangnya sudah ada, kalau Allah ciptakan kembali lebih mudah dibandingkan barangnya belum ada kemudian menciptakan menjadi ada. Barangnya sudah ada, tinggal diciptakan balik, itu lebih mudah bagi Allah. Itu yang mereka lupakan untuk terhadap penciptaan dirinya. Maka Allah katakan ya Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah zat yang menciptakannya pertama kali, dan dia maha mengetahui setiap makhluknya. Jadi ketika Nabi SAW berdakwah ke sana kemari tentang adanya kematian, kehidupan setelah kematian, hari kiamat, hari kebangkitan, hisab, mizan dan yang semacamnya, mereka tidak yakin. Kenapa coba orang-orang Quraisy itu mengingkari hari berbangkit? Karena mereka takut kalau seandainya betul-betul terjadi, maka mereka akan terancam dengan hisab, terancam dengan neraka. Lebih baik diingkari. Karena umumnya, terutama para pembesar Quraisy, mereka selalu mengikuti syahwat. Mereka gila dengan syahwat. Sampai-sampai ada kisah, saking gilanya orang-orang musyrik Arab itu dengan syahwat dunia, sampai ada kisah ketika hijrah. Ada seorang kakek, itu tokoh dari tokoh-tokoh penyair Arab, usianya sudah 100 tahun, sangat dimuliakan oleh orang-orang Quraisy. Satu hari dia duduk, si kakek ini melihat para sahabat yang mengorbankan diri-diri mereka, rela meninggalkan rumah, tanah, bisnis, keluarga, hijrah dari Mekah ke Madinah. Kakek ini berpikir, kalau agama Muhammad salah, sampai seperti itu sahabat berkorban, tidak mungkin ini salah, pasti dia benar. Jadi sang kakek ini berpikir, melihat pengorbanan para sahabat yang luar biasa, mulai masuk secercah hidayah di hatinya. Pasti apa yang dibawa Muhammad itu adalah sebuah kebenaran. Saya harus datang ke Madinah, ikut hijrah dengan orang-orang ini, dan saya akan betul-betul belajar. Itulah kekaguman si kakek musyrik ini melihat
pengorbanan para sahabat yang luar biasa. Kalau itu agama salah, kenapa sampai seperti ini berkorban? Akhirnya ingin hijrah dia. Karena dia tokoh pujangga besar Arab. Mendengar orang-orang Quraisy itu bahwa si kakek ini akan safar menuju Madinah dan akan masuk Islam, mereka mulai pening. Ini si Muhammad baru punya tukang syair satu, Hasan ibn Thabit aja sudah buat kita pening. Si kakek ini pula mau bergabung, makin pening lagi kami katanya. Kalau gitu kita cegat si kakek itu. Ketika sang kakek sudah mulai berangkat, maka tokoh-tokoh Quraisy berkumpul mencegat si kakek yang ahli syair ini. Kemudian mengatakan, "Kakek hendak pergi ke mana engkau?" Kata sang kakek, "Saya hendak datang ke kota Madinah. Saya akan masuk ke agama Muhammad. Saya yakin dia agama yang benar. Kalau tidak, macam mana sahabatnya bisa berkorban sedemikian rupa?" Katanya. Mulailah orang-orang Quraisy ini memasukkan syubhat di kepala sang kakek ini. Itulah bahayanya seseorang bergaul dengan orang kafir. Ya. Maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Ke agama Muhammad itu mengharamkan zina. Kalau kau masuk ke agamanya, kau tidak bisa berzinah lagi." Kata si kakek, "Aku sudah tua. Perkara-perkara itu sudah lampau. Biarkan aku pergi." Kemudian mereka pun tidak mempan dan mengatakan, "Wahai kakek, agama Muhammad itu mengharamkan khamar. Kau enggak akan mabuk lagi," katanya. Kata si kakek, "Aku udah lama tak minum khamar," katanya. "Biarkan aku pergi." Akhirnya diberikan, dijejali syubhat macam-macam, masih tak bergeming juga si kakek ini. Terakhir mereka mengatakan, "Kakek, macam mana kalau kau urungkan kakimu melangkahkan ke Madinah, kami hadiahi kau 100 ekor unta." Mulai goyang dia. 100 ekor unta, ikhwan. Satu unta saja bisa beli Avanza second. 100 ekor unta ya Avanza second 100 lah. Banyak, kaya ya kan. Ya. Mulai dia bimbang. Maju mundur, maju mundur. Unta pergi Madinah, unta pergi Madinah. Pusing dia. Entah kenapa syahwatnya lebih besar. Dia pikir enggak apa-apa lah. Mudah-mudahan di usia tua aku menjadi kaya itu lebih baik katanya. Mana unta kalian katanya. Coba bayangkan. Dia urungkan hidayah, dia ambil kesesatan. Akhirnya dikumpulkan untanya. Tidak jadi dia pergi ke Madinah coba. Kemudian dia tunggangi satu untanya, menggiring 100 untanya ke kabilahnya. Tiba-tiba di tengah jalan unta yang ditunggangi terperosok ke lubang, akhirnya dia jatuh mati dia. Tembus dapat unta mati juga. Enggak sempat masuk Islam. Lihat bagaimana orang Quraisy itu, mereka suka mengikuti syahwat masalahnya. Jadi mereka suka maksiat. Kalau mereka yakin ada kehidupan setelah kematian, secara otomatis kebiasaan mereka berzina harus berhenti. Kebiasaan mereka mabuk harus berhenti. Kebiasaan mereka berjudi harus berhenti. Kebiasaan mereka menindas harus berhenti, dan begitu seterusnya. Karena ada balasan setelah kematian kan. Mereka tidak mau perkara itu, makanya mereka berusaha untuk mengingkari. Inilah yang menjadi berita besar. Kenapa Nabi SAW membawa keyakinan bahwa ada kehidupan setelah kematian, ada kebangkitan, ada pengumpulan manusia dan semacamnya. Makanya dibicarakan oleh bangsa Arab saat itu. Anin nabail azim, tentang berita besar. Mereka pun mengingkarinya. Maka Allah Subhanahu wa taala, alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalimat mukhtalifun, kata ahli tafsir, ada yang menafsirkan maksudnya mutasyakkikun, artinya mereka meragukan tentang berita itu. Apakah benar Quran itu? Apakah benar tauhid itu? Apakah benar Muhammad itu jadi nabi? Apakah benar hari kebangkitan itu? Mereka ragu-ragu. Itu mukhtalifun dan mutasyakkikun. Ada juga mukhtalifun itu ya artinya sebagian mereka beriman, sebagian mereka kafir. Sebagian mereka beriman ya jadi sahabat. Sebagian mereka yang tidak beriman itulah musyrik kafir Quraisy, sampai akhirnya berperang di Badar, di Uhud dan yang semacamnya. Ya. Makanya mereka saling berselisih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan orang-orang yang mereka ragu dengan perkara-perkara besar, terutama terjadinya hari kiamat dan kebangkitan setelah kematian, Allah katakan kalla saya'lamun. Sekali-kali jangan kalian ragu-ragu, kelak kalian akan tahu. Summa kalla saya'lamun. Sekali-kali jangan begitu, kelak mereka akan tahu. Dalam surah An-Naba Allah menyebutkan kalimat ya'lamun 2 kali. Tapi dalam surah At-Takatsur Allah menyebutkan ya'lamun 3 kali. Gimana? At-Takatsur? Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla
saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Dalam surah At-Takatsur disebutkan kalimat ya'lamun 3 kali, tapi disebut di sini ya'lamun 2 kali. Istimbat para ulama, apa yang dimaksud ya'lamun, mengetahui di sini menunjukkan ilmu itu ada 3. Ada namanya ilmu yakin, ada namanya ilmu ainul yakin, ada namanya ilmu haqqul yakin. Ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Apa maksudnya ini? Ilmu yakin artinya ilmu yang dihasilkan dari berita yang terlampau banyak yang membicarakannya. Contoh umpamanya, orang tidak pernah melihat Ka'bah, tapi semua orang yang haji, semua yang umroh bicara soal Ka'bah. Walaupun kita tidak pernah melihat Ka'bah, tapi kalau yang ngomong Ka'bah banyak kan lama-lama yakin tuh. Itu namanya ilmu yakin. Ya. Kemudian setelah ada alat teknologi seperti handphone, YouTube, nampaklah orang tawaf di Ka'bah. Oh iya, ada Ka'bahnya. Meningkat dari ilmu yakin menjadi ainul yakin, mata melihat. Oh, betul juga ini Ka'bah ini. Ya. Allah takdirkan antum berangkat umrah, dipeluknya Ka'bah, haqqul yakin. Oh betul nih, itu Ka'bah. Itulah bedanya ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Ya. Bicara tentang hari kiamat, kita tahu bahwa kita umat Islam sangat yakin adanya hari kiamat. Tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Kita harus yakin. Itu namanya ilmu yakin, karena beritanya jelas, valid dari Quran dan Sunnah. Ya. Dan kelak pada hari kiamat, orang-orang kafir mereka akan melihat sendiri tentang kejadian kiamat. Itulah ainul yakin. Mungkin orang-orang yang beriman akan mati, tapi orang-orang kafir akan merasakan kiamat yang pertama, dan mereka akan menyaksikan dengan kedua mata mereka. Ainul yakin. Dan setelah kematian mereka masuk ke dalam neraka, baru mereka mengatakan haqqul yakin, memang betul-betul ada neraka. Ingat, kalian akan tahu dan kalian akan tahu. Tapi orang-orang kafir ini tidak ilmu yakin, tidak ainul yakin, tidak haqqul yakin, mereka ingkari semuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara 6 ayat pertama, karena ayat selanjutnya akan bicara soal kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bab yang lain, dan itu panjang ya. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Enggak ada? Kita tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.